Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mawarni dari kelas 18 MJC dengan NRP 1840100156. Di sini saya akan mempresentasikan pemahaman saya tentang materi standar kinerja. Jadi, pemahaman saya mengenai materi standar kinerja adalah standar kinerja yaitu tujuan upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus mengarahkan semua tenaga, keterampilan, pengetahuan, dan waktu kerja untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh standar kinerja. Kinerja dapat dinilai atau diukur dengan yang pertama ada efektivitas, yaitu bila tujuan kelompok dapat tercapai dengan kebutuhan yang direncanakan. Yang kedua, ada tanggung jawab, yaitu bagian yang tak terpisahkan atau sebagian akibat kepemilikan wewenang. Yang ketiga, ada disiplin, yaitu taat pada hukum dan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, ada inisiatif, yaitu daya dorong kemajuan yang akan mempengaruhi kinerja karyawan. Ada pula beberapa keuntungan dari standar kinerja. Yang pertama, membantu meningkatkan efisiensi yang mana karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka. Yang kedua, membantu menginformasikan karyawan dari tingkat produksi mereka yang diharapkan. Dan yang ketiga, membantu manajer untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir, membantu memperbaiki moral karyawan dengan membuat karyawan sadar akan yang diharapkan mereka. KPI berfokus untuk peningkatan strategi dan operasional, menciptakan dasar analisis untuk pengambilan keputusan, dan membantu memusatkan perhatian pada hal yang dianggap penting. KPI merupakan matriks baik finansial maupun non-finansial yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerjanya. KPI biasanya digunakan untuk mengukur kondisi suatu bisnis serta tindakan apa yang diperlukan untuk menyikapi kondisi tersebut. KPI memiliki peranan penting bagi kemajuan sebuah perusahaan, sebab perusahaan akhirnya dituntut untuk memiliki visi dan misi, serta langkah praktis untuk merealisasikan tujuannya. Dengan KPI, perusahaan dapat mengukur pencapaian performa kinerjanya, apakah sudah sesuai atau belum sama sekali. Ada pula jenis-jenis dari KPI. Yang pertama ada KPI finansial dan KPI non-finansial. KPI finansial adalah indikator kinerja utama yang berkaitan dengan keuangan. Contohnya seperti KPI laba kotor, laba bersih. Sementara KPI non-finansial yaitu KPI yang tidak secara langsung mempengaruhi keuangan suatu perusahaan. Contohnya perputaran tenaga kerja, matriks kepuasan pelanggan, dan pangsa pasar. Ada 5 unsur penting KPI. Yang pertama, input. Input yaitu seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target yang ditentukan. Jumlah, jenis, dan kualitas sumber daya. Yang kedua, proses, yaitu aktivitas yang dibutuhkan atau dilayani untuk menghasilkan hasil spesifik yang diinginkan. Yang ketiga, ada output, yaitu hasil yang dihasilkan dan mengukur seberapa besar pekerjaan yang telah dilakukan dengan sumber daya yang telah digunakan. Dan yang keempat, ada dampak, yaitu berfokus pada hasil dan mengukur seberapa besar pekerjaan yang telah dilakukan dengan sumber daya yang telah digunakan. Dan yang terakhir, ada proyek, yaitu progres dari proyek yang sedang berjalan. Dan kesimpulannya adalah untuk melihat kemajuan dari sebuah perusahaan dapat dinilai atau diukur melalui KPI dan dilihat juga karyawannya apakah sudah menjalankan pekerjaannya dengan baik dan sesuai harapan perusahaan atau belum. Jika karyawan-karyawannya belum menjalankan pekerjaannya sesuai yang diharapkan, maka karyawan-karyawan tersebut harus diberikan motivasi supaya mereka lebih semangat lagi dalam menjalankan pekerjaannya dan dapat melaksanakan pekerjaan sesuai yang diharapkan perusahaan dan mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai pemahaman materi tentang standar kinerja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.